Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari sekali lagi kita menaikkan syukur dan ucapan terima kasih atas semua anugerah dan kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam setiap kelemahan, penderitaan, tetapi kami mau datang pada pagi hari ini menaikkan syukur dan ucapan terima kasih. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami memutuskan untuk tetap setia dan percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kasih-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan kasih-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sampai selama-lamanya ku mau tetap menyembah-Mu. Ku kan terus memandang-Mu, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, ku mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Ku mau tetap percaya padamu. Tiada kami ragu, tiada kami goyah. Keyakinan kami kepadamu Tuhan. Oh, yarala basyanarala marala 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 matasye. Irala basyanarala mayarala marala marala barala barala mo. Yesus, Yesus, oh Yesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Semuanya katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Oh, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Shalom, saudara. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak pernah memandang bulu. Roma 2 ayat 9 sampai ke 11. Kita sering melihat sekilas lalu dan juga iri melihat kenyamanan dan kemegahan orang yang berdosa. Kita mungkin sambil gigit jari dan kepingin sekali melihat betapa glamor, nyaman, dan nikmatnya hidup berpoligami atau selingkuh itu indah sepertinya. Tidur dengan banyak pilihan wanita yang cantik. Dan bagi wanita yang mapan dan kaya, dia bisa memiliki laki-laki siapapun yang ganteng dan yang kuat untuk tidur bersama dengan dirinya. Bisnis narkoba juga sangat menjanjikan dan oke. Uang begitu melimpah. Semua bisa dibeli dengan uang yang melimpah. Bahkan tidak jarang kita kecewa kepada Tuhan ketika melihat kenyamanan yang dimiliki orang-orang yang berbuat dosa dengan liar dan brutal di depan mata kita. Begitu gemuk dan kelihatan bahagia kehidupan mereka. Sedangkan kita yang mengikut Tuhan, kok sepertinya gini-gini saja. Kok sepertinya ngenes dan gigit jari ketika melihat kehidupan mereka. Saya akan coba untuk mengajak kita berpikir ulang seperti ini. Apakah ada di dunia ini yang gratis? Kita akan langsung menjawab dengan cepat, mana ada yang gratis di zaman seperti ini? Semua jika ingin memiliki kenyamanan dan kesenangan, ya beli, ya modal dong. Betul tidak? Mana ada selingkuh dengan wanita yang cantik gratis? Mana ada? Ya, harus merogok kocok yang dalam-dalam untuk menghidupi seorang wanita yang cantik. Punya istri simpanan, ya harus sediakan mobil minimal. Sediakan rumah minimal. Atau apartemen lah. Biaya perawatan kecantikannya berapa? Belum lagi biaya shopping, nge-mall untuk istri simpanan. Mungkin banyak orang yang baru kaya untuk meminimalkan budget pengeluaran
daripada susah menghidupi istri simpanan, aku lebih baik main dengan wanita panggilan saja. Sekali transaksi, beres, selesai. Tak ada tanggungan dan ikatan apa-apa. Demikian juga sebaliknya, ada wanita-wanita yang kaya dan yang mapan untuk punya suami muda yang ganteng dan kuat. Juga pasti mahal. Dan ada budgetnya untuk menghidupi laki-laki demikian. Daripada ribet main dengan laki-laki panggilan, akhirnya wanita-wanita ini memanggil laki-laki panggilan itu daripada ribet terikat di dalam suatu pernikahan. Apakah murah kira-kira hidup menjalani hidup dengan punya istri atau laki-laki simpanan? Ataupun memanggil laki-laki wanita panggilan ataupun laki-laki panggilan seperti seorang PSK. Semua butuh duit. Dan makin mahal tentunya jika kita memanggil artis atau selebgram untuk memuaskan nafsu kita sesaat. Ya, kan kita bisa memilih gaya hidup kita bebas. Dan ada juga orang yang mungkin lebih ekonomis tentunya. Akhirnya mereka memilih, ya sudah, mereka hidup seperti playboy atau playgirl. Gonta-ganti pasangan semau gue. Asal sama-sama suka, namun tidak ada ikatan apa-apa. Just having fun. Jadi mereka menjadi playboy dan playgirl yang bisa diajak dan main dan having fun dengan siapa saja. Itu mungkin cara lain orang memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ada juga orang yang main dengan sesama jenis. Mereka berpikir lebih aman juga. Gak akan sampai hamil kok kalau main dengan sesama jenis. Are you sure? Apakah Anda yakin? Betapa besar harga yang harus kita bayar. Saya melihat begitu banyak orang masuk klinik, keluar rumah sakit, ketika seseorang sudah mulai kena penyakit kelamin. Apalagi kalau mereka sudah kena infeksi HIV AIDS, hepatitis kronis, ataupun kanker serviks. Ketika orang sudah mengalami hal yang demikian, baru mereka sadar. Ketika seseorang suntik narkoba, mereka sharing berbagi jarum suntik gantian dengan teman dan partnernya. Banyak yang akhirnya kena HIV AIDS. Betapa banyak virus dan penyakit kelamin yang juga muncul endemi akibat hubungan sesama jenis. Termasuk HIV AIDS, hepatitis, kanker muncul dengan begitu marak. Betapa sering pemandangan ini saya temui ketika di rumah sakit atau di klinik. Betapa deras air mata saat seorang remaja putri hamil karena hubungan seks yang liar dan bebas dengan teman laki-lakinya. Akhirnya mereka memutuskan aborsi. Dan ketika melakukan aborsi pengguguran bayi, hasil dari hubungan seks yang bebas itu, begitu banyak yang menimbulkan infeksi yang tidak steril karena tindakan yang dilakukan. Dan tidak sedikit yang mati akibat aborsi itu. HIV AIDS muncul ternyata karena pasangan kita tidak setia dan suka gonta-ganti partner seks. Mungkin kita setia pada suami dan istri kita, tetapi kita salah pilih pasangan. Ternyata pasangan kita tidur dengan banyak orang. Dan akhirnya kita sendiri yang mendapat akibatnya terkena infeksi penyakit kelamin atau HIV AIDS. Betapa mahal uang yang harus dikeluarkan untuk mengobati semua infeksi. Betapa mahal harga yang luka batin yang timbul. Dan tidak sedikit orang yang mati muda karena tergiur kesenangan nafsu yang hanya sesaat saja. Betapa mahal rupiah dan betapa mahal korban perasaan, kepahitan, kekecewaan. Setelah dosa itu sudah menjadi matang. Dan baru kita menghadapi konsekuensi penyakit,
dan kematian di depan mata kita. Ataupun menghadapi rasa malu akibat sanksi sosial saat kebejatan kita di blow up di media sosial ataupun di pengadilan. Pada saat kita sudah puncak dan dosa itu sudah menjadi matang, maka semuanya itu menjadi nyata. Kita bisa lihat dari berita yang akhir-akhir ini kita lihat, yang sudah menjadi hot trending topic. Ternyata begitu mahal harga dan konsekuensi dosa itu sangat mahal sekali. Dan seringkali penyesalan itu datang terlambat. Namun di sisi lain, kalau kita melihat kehidupan kita, untuk kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, itu gratis. Tidak pernah membayar apa-apa untuk kita berdoa dan mencari Tuhan. Gratis, dan kasih karunia Allah itu begitu luar biasa besar kepada kita. Untuk kita yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dosa kita boleh diampuni dan diselamatkan. Gratis untuk kamu yang taat kepada jalan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Tidak perlu kita mengeluarkan uang kocek yang mahal untuk kita membayar iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Justru Tuhan ingin melepaskan kita dari berbagai penderitaan dan kesesakan-kesesakan yang tidak perlu ketika kita tidak terpikat dengan manisnya dosa dan kejahatan serta nafsu kesenangan dunia yang iblis dan dunia tawarkan dengan segala tipuan kemudahannya. Bagai madu yang manis di awal, namun akhirnya baru muncul racun maut yang mematikan, dan nyawa kita sudah tergadai dan menjadi milik iblis jika kita tidak bertobat dan berbalik kepada Allah di saat-saat akhir hidup kita. Mari, bagi Anda yang sedang berjalan di dalam jalan Allah, jangan lagi kita iri dan jangan lagi kita gigit jari ketika melihat orang yang sedang membayar mahal kenikmatan sesaat dari nafsu seks, keserakahan, tahta dan kekayaan, namun ujungnya menuju api kebinasaan. Bagi Anda yang sedang berada di persimpangan kehidupan Anda, jangan salah pilih. Berambisi menjadi tamak dan kaya dan tergoda hidup dalam persinahan. Bagi Anda yang sedang menuju jalan ke neraka, sadarilah kondisi Anda sekarang. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Selagi Tuhan belum menghukum dan mendisiplin hidupmu, kembalilah kepada Tuhan. Berilah dirimu diselamatkan daripada habis seluruh hidupmu mengejar kenikmatan dunia dan jiwa rohmu tergadai menjadi milik iblis menuju api neraka. Bertobatlah meski tubuhmu rusak berpenyakit menuju kematian, namun paling tidak jiwa dan rohmu diselamatkan di saat-saat terakhir. Tidak ada kata terlambat bagi pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Meski kita sudah di ujung kematian akibat konsekuensi dosa yang sudah merusak tubuh dan jiwa kita, namun Tuhan Allah Bapa menunggumu pulang untuk bertobat. Meski sekarang tubuhmu rusak dan menuju kematian, namun selalu ada harapan hidup yang kekal dan tubuh yang baru di dalam kekekalan nanti bersama Tuhan Yesus. Dia akan menghapus segala air mata penyesalan kita. Dia akan menghapus segala penderitaan, kesesakan, dan air matamu akibat dosa. Bertobatlah. Allah Bapa membuka tangannya untuk memeluk kamu kembali pulang.
Bapa, bawalah kami kembali kepada pelukan kasih-Mu. Jangan biarkan aku terlena oleh manisnya dunia. Sadarkan aku betapa besar dan mahal penderitaan dan kesesakan yang akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat di hadapan-Mu. Namun ada damai sejahtera, kehormatan, dan kemuliaan di surga bagi orang yang bertobat dan berbalik kepadamu dan mau mengikuti jalan-jalan dan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning